Hai Drama Friends, jumpa lagi di Alur Cerita Drama. Kalian pernah punya pacar dunia maya atau teman curhat dumai nggak? Dalam drama ini mengisahkan tentang muda-mudi yang telah mengenal selama 3 tahun di dunia maya. Tapi mereka belum pernah bertemu. Langsung ke ceritanya ya. Seorang gadis yang membawa koper itu bernama Julie. Dia lulusan baru di tahun tersebut. Hari itu adalah pertama kalinya dia datang ke Shanghai. Sedangkan cowok yang mengambil buku itu bernama Zhou Chuan. Dia seorang penulis. Zhou Chuan bertemu dengan wakil pemimpin redaksi dari Yuan Yu, Lam Yao. Dia sedang membujuk Zhou Chuan agar masuk ke redaksinya. Sementara Julie ditolak pemimpin redaksi Yu masuk Yuan Yu karena tidak memenuhi syarat. Julie adalah lulusan keuangan. Suatu hari, Zhou Chuan datang ke toko buku. Dan Shoubai, karyawan di sana, merekomendasikan Natsume Suseki. Secara kebetulan, Julie juga mencari buku itu. 夏目漱石找到了。 Chuan yang melihat Julie kesulitan mengambil buku, menyuruhnya turun. Dia yang akan mengambilnya. Tapi setelah diambil, ternyata buku itu tidak diberikan pada Julie, melainkan dibeli sendiri oleh Zhou Chuan. 谁先拿到就是谁的，这书店的规矩啊。 Julie yang kesal mengirim pesan pada teman online-nya, Eljun. Dia curhat tentang buku yang direbut orang lain. Eljun atau Zhou Chuan masih belum sadar kalau yang diceritakan teman online-nya, Monkey, adalah dirinya. Kemudian, Julie kembali ke Yuan Yu karena Nona Yu akan mengembalikan buku resensi Julie. Tidak berselang lama, seorang wanita bernama Gu Baize datang. Dia datang sebagai perwakilan penulis Kou, yang bermaksud mengurus pembatalan kontrak penulis Kou dengan Yuan Yu. Dia menyerahkan bukti tanda tangan kontrak mereka yang segera berakhir. Mendengar itu, Julie mengatakan kalau buku penulis Kou baru diterbitkan di tahun 2014 karena sesuatu hal. Jadi, Yuan Yu masih mempunyai waktu 1 tahun lagi sampai kontrak dengan penulis Kou habis. Nona Yu lalu memperkenalkan Julie pada Baize sebagai pemagang baru di Yuan Yu. Baize memberikan kartu namanya pada Julie untuk ke Sindun jika harus berhenti dari Yuan Yu. Julie sangat bahagia karena dia jadi diterima untuk magang di sana. Tetapi setelah menelpon mamanya, malah dimarahi, karena sebenarnya mamanya ingin Julie bekerja di bank. Pemilik toko buku yang juga merupakan seorang penulis, Jiang Yuchen, menghampiri Zhou Chuan. Setelah Yuchen pergi, giliran Julie yang menghampirinya. Julie mengira dia adalah penggemar Zhou Chuan. Jadi, Julie sengaja memuji buku yang ditulis olehnya. Tapi setelah tahu Julie hanya ingin buku Natsume Suseki, Zhou Chuan menjadi marah. Dia lalu menceritakan pada Yuchen kalau seorang gadis mengatakan bukunya agak bertele-tele. Gadis itu juga katanya penggemar Yuchen. 扎个马尾辫，穿个白衬衫，带个双肩包。 Dan Yuchen ternyata mengenalnya. Suatu hari, saat Julie menyusun buku-bukunya di rak tengah, dia menegur dan berkata kalau penulis itu tidak akan kembali tenar hanya dengan Julie menata bukunya. Julie justru meminta pemilik toko untuk tidak merendahkan penulis Jiang Yuchen. Katanya Jiang Yuchen akan sedih jika mendengarnya. Dan Yuchen malah tersenyum mendengar Julie. Hari pertama masuk di Yuan Yu, Julie diberi tugas mengurus naskah Moonlight. Temannya, Du Niao Niao yang juga pemagang memberikan segelas kopi untuk Julie. Tuan Miao sangat peduli pada Niao Niao karena dia membutuhkannya untuk membujuk pamannya agar menjadikan sebagai editor bukunya. Melihat kakek yang sedang mengepel lantai, Julie menegurnya. Tapi ternyata orang itu adalah Direktur Xia. 夏老师，您是夏总编。 Selain akan ada Zhou Chuan, Julie merekomendasikan Jiang Yucheng untuk bergabung dengan Yuan Yu. Dan Direktur Xia memberinya kesempatan. Tuan Miao memanggil kedua pemagang. Dia berkata orang yang lebih dahulu berhasil menandatangani kontrak dengan penulis akan menjadi karyawan tetap. Tetapi di toko buku, Julie bertengkar lagi dengan Zhou Chuan karena menganggapnya sebagai pembaca Zhou Guxuan. 你好，是周超老师吗？ Padahal, Julie bertanggung jawab meminta Zhou Chuan menandatangani kontrak dengan Yuan Yu. Saat ke rumah Zhou Chuan, Julie diusir oleh keamanan di sana. Julie juga bertemu dengan Baize yang juga datang ke rumah Chuan. Tapi Chuan ternyata juga tidak mau bergabung dengan Sindun. Sementara, Julie terus berusaha membujuk Chuan untuk mendengarkan isi kontraknya, tapi tetap tidak berhasil.
Ketika Yuncheng akan pergi ke rumah Chuan, dia berbalik begitu melihat Baize yang sedang menelpon. Dan Julie meminta pada Nona Yu untuk meningkatkan jumlah terbitan bukunya. Julie lalu diminta menemui Direktur Liang. Tapi Direktur Liang yang sangat keras itu memarahi Julie. Katanya, jika Julie tidak bisa teken kontrak dengannya, artinya Julie tidak mampu. Tuan Miao juga berkata kalau 40.000 itu sudah sangat tinggi. Mereka akan memberikan angkanya dari besarnya modal yang mereka tanggung. Tentang bagaimana mengatakan itu pada Chuan adalah menurut kemampuan bicara Julie sendiri. 原来周川老师的狗狗叫二狗。 Esok paginya, Julie berdiri di depan rumah Chuan dan memberikan makan anjingnya. Ketika Chuan akan masuk dan menutup pintu, tangan Julie terjepit. Julie akhirnya diizinkan masuk dan Chuan memberinya obat. Setelah menaruh minuman, Zhou Chuan membuka maskernya. Dan Julie terkejut karena dia adalah orang yang baru-baru ini bertengkar dengannya. Tapi Julie tetap menjalankan tugasnya untuk meyakinkan Zhou Chuan agar mau bergabung dengan Yuan Yu. 别废话了，请吧。 Julie memohon pada Chuan, karena jika dia tidak bisa membuat Chuan teken kontrak, dia tidak bisa bekerja lagi di Yuan Yu. Sebelum pergi, Julie meninggalkan kartu namanya agar Chuan menghubunginya jika berubah pikiran. Sedangkan Baize memberitahu Yuncheng kalau bukunya akan dibuat film oleh produser terkenal. Tapi Yuncheng menolak. 我是不想和你有一丝的牵扯。 Kemudian, Monkey curhat ke pangeran rubahnya kalau dia baru saja ditolak oleh seorang penulis. Penulis berkata kalau makanan yang dibawanya tidak sebanding dengan puluhan ribu royalti. Zhou Chuan merasa familiar dengan yang baru saja diceritakan Monkey. Dia lalu melihat kartu nama Julie, dan terkejut mengetahui kalau Julie sebenarnya adalah Monkey, teman online-nya. Yuncheng bahkan tahu kalau mereka sudah berteman online selama 3 tahun. Mereka sering bertengkar, seperti orang yang sedang berpacaran. Tersenyum-senyum sendiri membaca chatnya, dan juga tidur sambil memeluk ponselnya. Chuan bercerita kalau sudah bertemu dengannya, dan dia adalah editornya. Tapi masalahnya, Chuan malah mengusirnya saat dia datang. 我现在该怎么办？什么怎么办？签了吧。 Cita-cita Zhou Chuan adalah menjadi penulis besar dan terkenal, melampaui ayahnya. Jadi, Yuncheng menyuruhnya untuk menandatangani kontrak. Setelah itu, Chuan mengirimi Julie pesan untuk datang ke rumahnya membawa kontrak. Dan besoknya, Chuan sangat tidak sabar menunggu Julie datang. Dia sampai terus melihat jam di ponselnya. Tapi setelah Julie datang, yang dicari malahan Ergu. 我是他哥哥，不是他爸爸。 Apasnya lagi, saat Julie memperlihatkan kontrak, stempel Zhou Chuan justru hilang. Chuan mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Sedangkan besoknya, Miao disuruh mengerjakan PowerPoint untuk Jiang Yuncheng. Dan Julie disuruh beres-beres gudang. Tapi, Miao malah datang pada Julie meminta bantuan untuk membuatkannya. Julie menolak membantunya, dan menyuruh Miao untuk melakukan sendiri dan memahami karya-karyanya. Membaca pesan Julie yang akan datang ke rumahnya, Chuan menebak kalau tidak ada urusan lain selain stempel. Sambil mencari stempel, Chuan bertanya tentang pacar. Pacar online juga dia tanyakan. Tapi Julie menjawab kalau tidak punya waktu untuk berpacaran. Tak lama, Baize datang, ingin membahas kontrak. Tapi Julie yang menjawab kalau sudah ditandatangani Chuan untuknya. Sebelum pergi, Julie menyuruh Chuan untuk membuat stempel baru. Dia menyuruh menghubunginya setelah selesai ditandatangani. 做好了联系啊？没做好就不能联系了呀？ Di perjalanan, Julie meminta Xiaonao untuk melanjutkan beres-beres gudang. Tapi dia meminta ganti agar Julie membuatkan presentasi untuknya. Julie terpaksa setuju. Dia begadang semalaman hanya untuk pekerjaan Xiaonao. Besoknya, Xiaonao masih membuat masalah dengan menumpahkan kopi ke laptopnya. Julie jadi berlarian disuruh membawakan laptop baru untuk Tuan Miao. Di sana, Julie mengirim pesan pada Pangeran Rubah kalau dia sedang menunggu Jiang Yuchen. Membaca pesan itu, Chuan kesal dan menelpon Julie untuk segera datang ke rumahnya. Tapi sampai di sana, dia hanya disuruh memperbaiki mesin cuci. Parahnya lagi, ternyata kabelnya yang tidak dicolok. Chuan tidak tahu kalau dari semalam Julie hanya tidur 3 jam. Baru saja dia harus berlarian bermil-mil untuk mengantarkan laptop pada Tuan Miao. Belum juga beristirahat, sudah disuruh ke rumah Zhou Chuan. Dan ternyata hanya karena masalah mesin cuci. 渴不渴？要不要喝水啊？ 我不渴。
Menahan lelah dan marah, Julie berkata akan kembali lagi besok untuk beres-beres rumah Chuan. Tapi malamnya, Julie curhat ke Pangeran Rubah kalau dia baru saja dipermainkan Zhou Chuan. Julie membencinya. Setelah membaca pesan itu, Zhou Chuan lalu menelpon Julie. Dia menyuruh besok tidak perlu datang. Sementara Baize, Yun Chen, dan produser makan malam membahas kerjasama. Padahal Yun Chen pernah berkata pada Baize kalau tidak berniat menjual hak ciptanya. Dan besoknya, saat Miao menelpon, Yun Chen tidak mau bekerja sama. Yun Chen terdengar kesal. Ternyata gara-gara proposal kemarin. Padahal saat proposalnya dipuji Miao, Xiaonao tidak berkata itu buatan Julie. Tapi saat ada masalah, dia menyalahkan Julie sebagai pembuatnya. Setelah Direktur Xia mengadakan rapat, ternyata masalahnya adalah Miao meminta Yun Chen untuk membuat dongeng. Kemudian, saat berdua, Axiang memberitahu Julie kalau Direktur Xia akan pensiun. Dan kandidat penggantinya adalah pimpinan redaksi Yu dan Direktur Liang. Dan Direktur Liang mulai mempengaruhi Miao untuk mengurus departemen editor. Miao lalu memberitahu Julie untuk berhenti menangani kontrak Zhou Chuan. Dia yang akan mengambil alih. Julie lalu segera pergi ke rumah Zhou Chuan untuk meminta bantuan. Tapi sampai di sana, Chuan sedang sakit. Julie membantu mengecek suhu tubuh, bahkan memasak, dan menyuapinya. Pada saat Julie akan meminta bantuan, Chuan sudah tertidur. Sementara Miao yang mengetahui Julie pergi ke rumah Chuan, meminta Nona Yu untuk mengakhiri masa percobaan kerja Julie. Saat Chuan bangun, dia melihat pesan Julie yang menyuruhnya untuk memanaskan bubur yang ia buat sebelum dimakan. Keesokan harinya di dalam rapat, Nona Yu mengumumkan Julie yang diberhentikan kerja. Tapi kemudian Zhou Chuan datang, menyerahkan kontrak yang telah ia tanda tangani. Chuan meminta Julie yang menghubunginya mengenai kelanjutan kerjasama. Julie berterima kasih pada Zhou Chuan karena dia, Julie tidak jadi dipecat. Zhou Chuan adalah penyelamatnya. Di acara makan malam, sebelum Chuan datang, ayahnya berkata tidak mengharapkannya. Di sana mereka berdua hanya bertengkar, bahkan ayahnya meremehkan Zhou Chuan sebagai penulis. Setelah pulang, ayah Chuan mengadukan sikap putranya yang seperti musuh terhadapnya. Ibu Chuan menanggapi dengan santai, malah menyuruh ayah Chuan untuk membiarkannya mencari masa depannya sendiri. Sebenarnya, Nona Yu menyuruh Julie untuk memulai revisi naskah Zhou Chuan. Tapi Miao tidak mengizinkannya. Julie disuruh merevisi penulis baru, sedangkan untuk Zhou Chuan, dia yang akan menjadi editornya. Julie yang merasa diintimidasi, meminta pertolongan Nona Yu. Tapi dia malah menyuruh Julie untuk memikirkan cara agar Miao mengakui kemampuannya. Kali itu Julie tidak curhat ke Pangeran Rubah tentang masalahnya. Tapi Pangeran Rubah menelponnya, tentunya dengan menggunakan penyaring suara. Julie akhirnya menceritakan masalahnya. Padahal Julie berjanji pada Chuan akan mengedit naskahnya dan memasarkannya dengan baik. Dia takut Chuan akan menganggapnya penipu. Axiang lalu menyuruh Julie untuk menemui Zhou Chuan, tapi dia tidak mau. Meskipun dilarang Miao, diam-diam Julie akan menulis revisinya. Keesokan harinya, Julie menyerahkan revisinya untuk dilihat Miao, tapi ditolak. Akhirnya, Nona Yu yang baru datang meminta melihatnya. Setelah dicek, Nona Yu menelpon Zhou Chuan, memintanya untuk mengambil keputusannya sendiri. Besoknya, Chuan datang menemui Miao. Dia datang karena Yu Yao menelponnya. Katanya naskahnya menjadi rebutan editor. Miao berkata kalau Julie hanya orang baru yang tidak berpengalaman. Dia tidak bisa membiarkan naskah sebagus itu ditangani Julie. Chuan menjawab, meskipun orang baru, tapi dia mendapatkan kontrak yang tidak bisa Miao peroleh. Dan sekarang, Miao menghempasnya begitu saja. Bertemu dengan Zhou Chuan di lobi, Julie akhirnya meminta Chuan untuk membantunya menjadi editor naskah bukunya. Dan Chuan menjawab akan mempertimbangkannya. Tapi, begitu sampai di mejanya, Axiang memberitahu kalau penanggung jawab editor buku Zhou Chuan adalah Julie. Zhou Chuan sendiri yang menunjuknya. Chuan tersenyum, membaca pesan Mangki pada Pangeran Rubah, yang katanya sangat bahagia Chuan menunjuknya sebagai editornya. Dan Nona Yu sendiri yang membimbing Julie. Kemudian, mereka mengadakan acara makan malam penyambutan kedua karyawan tetap baru. Mendengar Miao yang terus memuji Xiaonao, Nona Yu juga memuji Julie sebagai orang yang bertalenta.
Sedangkan Yun Cheng merasa tidak nyaman karena produser memintanya mengubah banyak naskahnya. Dia akhirnya membatalkan kerjasama mereka. 这个版权我暂时不卖了。 Julie sengaja mendatangi Chuan yang sedang berolahraga dan memberinya minum. Tapi Julie yang mengatakan harus mengubah ratusan ribu kata membuat Zo Chuan marah. Besoknya Julie bahkan menyilang 1 lembar naskah karena menurutnya sudah terdapat di bab depan. Mereka harus memangkasnya supaya buku tidak terlalu tebal. Jika bukunya terlalu tebal, harganya ikut naik dan mempengaruhi kemampuan pembeli. Julie mengirimkan revisinya ke rumah Chuan agar Chuan menghapus yang sudah ditandai olehnya. Tapi, Monkey terus mengomel pada Pangeran Rubah tentang Zo Chuan. Sampai dia kesal dan kemudian memblokirnya. Julie terkejut dan bingung mengetahui dia yang diblok oleh Pangeran Rubahnya. Tapi, akhirnya Chuan melembut dan begadang menghapus beberapa kata dari naskahnya. Kemudian, Julie tidak sengaja bertemu dengan pemilik toko buku dan menceritakan kegalauannya yang tiba-tiba diblok oleh temannya. Dia tidak tahu apa kesalahannya. Dan Yun Cheng bertanya tentang penulis Jiang Yu Cheng yang Julie sukai. Bagaimana jika penulis itu tidak bangkit? Julie percaya bahwa dia hanya lelah dan beristirahat. Dia akan kembali lagi dengan karya barunya dan sukses. Yun Cheng marah karena produser itu menyuruhnya untuk menjiplak dari ide orang lain. Sedangkan Baize masih tidak tahu alasan mereka berdua putus 3 tahun yang lalu, dan Yun Cheng menjadi seperti itu. Sementara Zo Chuan menelpon Julie, mengabari kalau dia sedang flu. Jadi, Chuan memintanya untuk datang membuatkan makanan untuknya. Tapi Julie membutuhkan waktu yang lama untuk sampai, makanya Chuan menjemputnya. 上车。 Setelah sampai, Chuan terus memandang Julie seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kemudian, Chuan menelpon Yun Cheng, memamerkan kalau seorang gadis sedang berada di dapur, membuatkan makanan untuknya. Dia sedang mengenakan sandalnya dan pisaunya. Lalu Chuan mengatakan kalau ibu kos Julie mengabari akan ada pemadaman listrik. Padahal, Julie harus merevisi naskah. Chuan berkata akan mengantar Julie ke hotel. 你说什么？ 酒店还是我家，你自己选。 Julie berkata ayahnya adalah seorang polisi. Jika sampai tahu putrinya pesan kamar dengan pria, bisa jadi dia akan mencari tahu siapa prianya dan menodongkan pisau ke lehernya, memaksa untuk melamar putrinya. Akhirnya Julie dipinjami ruang kerja Zo Chuan. Ketika Julie ingin mengambil buku Natsume Suseki, Chuan duluan mengambilnya. Ternyata di dalam buku itu terdapat not kalau Pangeran Rubah membalikan buku itu untuk Monkey. Setelah itu, Chuan menambahkan Monkey sebagai teman lagi. Dan dia mengiriminya pesan. Julie berkata kalau dia sedang berada di warnet karena kosannya pemadaman listrik. Pangeran Rubah malah berkata kalau jangan-jangan dia sedang bersembunyi di rumah cowok. Julie jadi terkejut karena Pangeran Rubah mengetahuinya. Ketika Julie sedang merevisi, dia melihat beberapa kalimat yang salah. Chuan lalu mendekat dan mencoret bagian itu. Mereka berhadapan dengan sangat dekat. Setelah Chuan mandi, dia melihat Julie yang tertidur. Jadi, dia mengambil naskahnya dan menyelimuti Julie. 惨了，我怎么睡着了？ Pagi harinya, Julie memotret Chuan yang masih tertidur di sofa setelah begadang menyelesaikan revisi naskah Julie. Sampai di kantor, Julie menyerahkan revisi pada Nona Yu. Nona Yu lalu menyuruh mereka mencari penulis untuk penulisan kata pengantar. Tapi, Asyang menjelaskan pada Julie kalau itu hanya penulisan sukarela, tidak ada bayarannya. Julie berusaha meminta bantuan Zo Chuan, tapi dia menolak. Dan Julie melaporkan itu pada Pangeran Rubahnya. Chuan lalu menyuruh Yun Cheng untuk membantu. Akhirnya, Yun Cheng tahu kalau teman daring Chuan adalah penggemarnya. Sekarang, dia menjadi editor Zo Chuan. Dan orang itu adalah Julie. Akhirnya Julie berhasil mendapatkan naskah Yun Cheng hanya dalam beberapa menit saja. Direktur Xia menyuruh Julie membantunya memotret dan memindai kiriman naskah dari penulis selama bertahun-tahun yang lalu. Julie lalu mencari naskah milik Jiang Yu Cheng. Setelah Moonlight terbit dan Chuan membacanya, dia merasa ada yang tidak beres dengan kata pengantar Yu Cheng. Sedangkan Julie sangat bahagia melihat namanya ada di majalah yang menjadi editor Yu Cheng. Sebelum berlibur, Zo Chuan datang ke Yan Yu untuk mengabari Julie dan melihat perkembangan bukunya.
Chuan berkata pada Julie kalau dalam waktu yang begitu singkat, Yuncheng menulis beberapa paragraf dengan cerita yang lengkap. Kemungkinan ada maksud tersembunyi. Chuan menyuruhnya untuk jangan menganggapnya terlalu baik. Beberapa hari kemudian, Miao mengabari kalau Yuncheng mengekspos buku barunya, Prologue Lost Amusement Park. Miao menuduh Julie sengaja membuat iklan gratis untuk buku baru Yuncheng di majalah mereka. Pangeran Rubah menulis pesan pada Julie yang telah ditipu penulis. Saat Juan menanyakan Yuncheng yang sangat tidak berperasaan pada penggemar lamanya, dia malah menjawab kalau buku itu satu-satunya karyanya. Jika dia terus gagal, kemungkinan besar berhenti menulis. Kemudian, Julie menelpon Juan, menanyakan Yuncheng, tapi dia tidak bilang akan datang. Ketika Juan keluar, dia melihat Julie yang sedang berakting mencari suaminya kepada petugas. Begitu melihat Juan, Julie mengejarnya, dan dia mengakui Juan sebagai suaminya. Zhou Juan tidak bisa berkutik lagi di depan orang-orang. Akhirnya, Zhou Juan mengajak Julie makan. Dia heran kenapa Julie tidak marah dan tidak bertanya tentang alasan Yuncheng membohonginya. Sebenarnya Julie juga penasaran, tapi baginya penulis adalah pisau editor. Dia tidak bisa menyalahkan pedang yang memotong semangka menjadi berantakan. Dan menurut Julie, kalau Zhou Juan adalah belati pembunuh naga. Juan sangat senang. 行，我现在就帮你把这个信箱给叫出来。 Julie terkejut dan bengong begitu mengetahui Jiang Yucheng ternyata adalah pemilik toko buku. Tidak senang melihat mereka berdua terlalu dekat, Juan melepas jabatan tangan mereka dan berpindah duduk di sebelah Julie. Yuncheng meminta maaf karena telah membuat masalah untuk Julie. Hampir saja Yuncheng mempercayakan bukunya pada Julie, Baize datang dengan kontrak royalti yang sangat tinggi, jauh dari Yuan Yu. Meskipun mereka mempunyai penulis baru, jika Yuncheng tanda tangan kontrak dengan Xindun, Baize memastikan semua sumber daya akan fokus padanya. Sebelum pergi, Julie berkata kalau Yuan Yu tidak akan seperti Xindun, yang jika mempunyai kontrak dengan penulis baru, melupakan penulis lama. Julie menitipkan sesuatu untuk Yucheng pada Zhou Juan. Karena saat itu kamar hotel penuh, Juan meminta Julie tidur di kamarnya, sementara Juan akan sekamar dengan Yuncheng. Beberapa saat kemudian, room service memberikan baju renang pemandian air hangat yang dibelikan pacarnya. Maksudnya adalah Zhou Juan. Zhou Juan datang juga ke kolam menghampiri Julie. Dia lalu mendekati Julie. Tapi Julie membayangkan dicium Zhou Juan, pipinya memerah. Juan jadi mengira kalau Julie sedang memikirkan Yuncheng. Ternyata, Julie memberikan naskah novel Yuncheng yang ia kirimkan ke Yuan Yu 20 tahun lalu. Juan bertanya, mau ke Yuan Yu dan merasakan sendiri kegilaannya, atau kembali ke pelukan Baize. 2 hari tidak masuk kerja, Miao ngomel-ngomel dan mengira Julie akan mengundurkan diri. Tapi Julie datang, dengan senyumannya memberikan tanda tangan kontrak dengan Yuncheng. 我不是选择了圆月，我是选择了你。 Zhou Juan marah. Karena saat tanda tangan kontrak dengannya, Julie tidak merasa terharu dan begitu bahagia. Jadi, Zhou Juan melampiaskan kekesalannya pada Yuncheng dengan menampolnya yang sedang tertidur. Julie bertemu dengan Yuncheng membahas naskah. Menurut Julie, alur film dalam cerita itu tidak cocok dengan karakternya. Yuncheng jadi ingat Baize pernah berkata, yang penting pembaca suka meskipun dengan sedikit celah. Novel memang merupakan barang dagangan bagi mereka, tapi bagi pembaca, itu adalah karya seni. Lebih sempurna, lebih bagus. Berbeda dengan Baize yang berkata buku adalah barang dagangan, yang penting bagaimana menjualnya. Yuncheng sangat setuju dengan Julie. Melihat momen Julie yang meminum kopi bersama Yuncheng, Juan mengiriminya pesan. 和江雨晨喝咖啡不回我消息是吧？ Julie lalu menelpon Juan, bertanya pelukis untuk sampul bukunya. Tapi Juan menolak jika itu adalah Jian. Kemudian, Julie disuruh menandatangani paket menggantikan Xiaoniao karena dia sedang sakit. Ternyata dia malah mendapat masalah, karena Xiaoniao salah memesan jumlah barang menjadi 3 kali lipat. Akhirnya, mereka semua dipotong gaji untuk membayar sisanya. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, itulah Julie. Sekarang, dia bahkan disuruh pindah kos. Julie berusaha menelpon ayahnya yang selalu mengirim uang padanya. Tapi ayahnya bercerita kalau ibunya menyita semua uangnya,
Meskipun Julie tidak jadi bercerita, tapi ayahnya tahu kalau putrinya sedang mendapat masalah. Ayah Julie berusaha meminta uang pada istrinya untuk dikirimkan kepada putri mereka. Tapi ibu Julie sengaja tidak memberinya. Ketika Julie menelpon Zhou Chuan, dia sedang berada di rumah sakit. Julie segera menyusulnya. Ternyata Erguo berkelahi dengan anjing lain sehingga terluka. Tapi Julie senang karena Erguo yang memenangkan pertarungannya. Julie lalu bercerita mendapat masalah di kantor, dan dia dipotong gaji sangat banyak. Terlebih lagi, sekarang dia juga disuruh pindah kontrakan. Zhou Chuan akhirnya menyetujui pelukis Jian yang melukis sampul bukunya. Kemudian, saat Zhou Chuan ditelepon ayahnya, disuruh datang ke pertemuan asosiasi penulis, Julie menguping. Dia lalu menanyakan pada Zhou Chuan tentang acara itu. Dia menyemangati Zhou Chuan untuk hadir dalam acara itu. Di depan kosan Julie, Chuan menyuruh untuk tinggal bersamanya. Karena dia juga membutuhkan seseorang untuk menjaga Erguo juga memasak untuknya. Bye-bye, 谢谢。 Chuan lalu berbelanja semua kebutuhan Julie. Pada saat Julie bertemu dengan pelukis Jian, dia menolak tawarannya. Tapi begitu tahu dia disuruh melukis untuk Zhou Chuan, dia sangat senang. Dia menerimanya, tapi ingin bertemu langsung dengan Zhou Chuan. 但我要跟周川亲自谈。 Malam harinya, Julie pindah ke rumah Zhou Chuan. Tapi Julie disuruh membaca peraturan tinggal di sana. 坚决维护房东的个人隐私，不 Kemudian, saat Julie sedang bercanda dengan Erguo, Chuan tersenyum melihatnya. Zhou Chuan berkata kalau cahaya bulan malam itu sangat indah. Julie hanya bengong mendengarnya. Tapi Julie malah mengirim pesan suara menanyakan hal itu pada pangeran rubahnya. Dan Chuan jadi malu sendiri. Akhirnya rubah menjawab, itu di antara dia sedang berbicara tentang cuaca, atau seperti Natsume Suseki, kalau dia menyukai gadis itu. Monkey merasa kalau dia hanya sedang berbicara tentang cuaca. Tidak mungkin ada maksud lain. Keesokan harinya, Yun Cheng memanggil Julie. Dia memberikan hadiah kecil untuknya. Sedangkan setelah pulang kerja, Julie mengajak Zhou Chuan makan malam di restoran. Awalnya Chuan ragu, tapi setuju juga. 好了，我答应你去。 Firasat Zhou Chuan tidak salah. Mereka malah makan malam bersama Jian. 是啊，我也想问，你怎么会骗人呢？ Jian bercerita kalau dulu ada penulis yang mempunyai gaya tulisan sangat mirip dengan Zhou Chuan. Dia menjelek-jelekan peniru yang mempunyai julukan Zhou Chuan kecil. Setelah mendengarnya, Julie menjadi marah. Tidak ingin Julie terpancing amarah, Chuan menelpon Julie dan berkata kalau direktur mencarinya. Julie lalu mengirim pesan pada Pangeran Rubah kalau sangat marah dengan Jian yang sudah menjelek-jelekan Pangeran Rubah di depannya. Julie merasa novel Pangeran Rubah juga sama bagusnya dengan Zhou Chuan, di antara 6:4. Chuan 6 dan dia 4. Saat akan pulang, Julie melihat Nona Yu bersama Cucu, putranya yang menangis. Julie lalu menjaga Cucu untuk sementara. 阿姨，刚刚是你男朋友吗？ 啊？ Cucu berkata kalau dia juga punya pacar, karena saat bermain, mereka tinggal bersama dan dia memasak untuknya. Julie dan Juan jadi salah tingkah. Beberapa saat kemudian, nenek Cucu menjemputnya. Setelah sampai di rumah, Julie menceritakan pada Juan kalau Zhou Chuan kecil yang diceritakan Jian sebenarnya adalah temannya. Makanya, dia marah ketika Jian berbicara buruk tentangnya. Menurut Julie, dia sangat berbakat. Tapi di depan Zhou Chuan, dia berkata 3:7. Tidak berpendirian. Baize juga mendatangi Jian, menyuruh untuk mendahulukan lukisannya. Baize membayar lebih, sehingga Jian menurutinya. Sedangkan Julie terus didesak Lam Yao untuk segera mengirimkan sketsa lukisannya. Tapi Jian malah mengirim pesan kalau komputernya bermasalah, tidak bisa segera mengirimkan sketsanya. Di rumah, Zhou Chuan tidak sengaja melihat Erguo sedang merobek-robek kotak hadiah. Saat Chuan membaca pesannya, ternyata dari Yun Cheng. Chuan mendatanginya dan marah-marah padanya, tapi tiba-tiba mereka dipanggil Yun Fei, penulis Baize. Chuan lalu menceritakan pada Yun Fei dan Baize kalau tadi mereka sedang berdebat tentang Yun Cheng yang membelikan editor mereka aromaterapi. Yun Cheng minum-minum bersama Yun Fei, padahal dulu Yun Cheng dan Baize putus gara-gara dia. Chuan lalu membawa pulang Yun Cheng dalam kondisi mabuk, dan Julie membantu memapahnya. Julie mengira Chuan masuk ke kamarnya dan membuka hadiah dari Yun Cheng.
Tapi kata Chuan, Ergo yang membukanya. Chuan lalu menyuruh Julie supaya besok berhati-hati agar tidak dilihat Yuncheng. Tapi Yuncheng malah bangun dan melihat mereka berdua ngobrol. Tapi untungnya masih dalam kondisi setengah sadar. Besok paginya, Yuncheng bercerita pada Zhou Chuan kalau semalam dia memimpikan Julie. Siangnya Yuncheng berpamitan pada Julie akan pergi ke pertemuan para penulis bersama Zhou Chuan. 真的吗？他想通了，那太好了。 Saat Julie pulang, Chuan sudah akan berangkat. Julie tahu kemana Chuan akan pergi dari Yuncheng. Chuan jadi menyuruh Julie untuk bertanya langsung padanya jika ingin tahu semua urusannya. Kemudian, Direktur Xia memperlihatkan lukisan tulisan yang indah. Mungkin menurut kita itu kaligrafi ya. Yang melukis adalah Jiang Bohai, ayah Yuncheng. Di pertemuan, mereka malah jadi ribut, karena Yuncheng yang kepo dengan isi pesan Julie untuk Zhou Chuan. Mereka jadi ditegur ayah Zhou Chuan. Setelah di rumah, ayah Chuan berkata kalau sudah meminta bantuan ayah Yuncheng untuk melukis sampulnya. Sedangkan Julie akhirnya menemui Jian, dan dengan tegas berkata kalau Jian melanggar kontrak mereka. Dia juga tidak membuat sketsa dengan kemauan editor. Jika sketsa dikembalikan, Jian harus mengembalikan dana dan mengganti rugi. Sementara Chuan meninggalkan rumah karena lagi-lagi bertengkar dengan ayahnya. Dan saat Chuan pulang, Julie sedang di kamar mandi menutup keran air yang bocor dengan tangannya. Untung saja Chuan sigap. 你都看到了？ 我又不瞎。 Julie menemui Direktur Liang dan memperlihatkan kaligrafi super besar hingga dia terkejut. Julie meminta persetujuannya untuk menggunakan lukisan kaligrafi sebagai sampul. Karena sudah ketinggalan zaman, Julie akan memadukan dengan sketsa di bagian dalamnya menggunakan teknik perlubangan. Setelah itu, Julie kembali menemui Jian. Dia berkata kalau sketsa menjadi hak milik mereka. Dan dia meminta denda 2 kali lipat. Atau dengan Jian menyetujui sketsanya hanya akan digunakan sebagai sampul dalam. Jian lalu mendatangi Baize meminta bantuan. Tapi dia tidak mau disalahkan. 现代又传统的，我很满意。 Ketika Julie pulang, dia melihat sarapan Zhou Chuan yang masih utuh. Dia lalu ke kamar Zhou Chuan, tapi Chuan tidak mau diganggu. Julie akhirnya mengasapi kamar Chuan agar dia keluar. Tapi saat Chuan membuka pintu, Julie menerobos masuk dan terjatuh di atas Chuan. 还不起来？男女授受不亲，你这是什么意思？ Julie menanyakan yang terjadi di rumah orang tuanya, tapi Chuan tidak menjawab. Julie lalu mengajak Chuan jalan-jalan makan di luar. Zhou Chuan kemudian mengunggah sebuah momen, terpikat oleh cahaya. Sementara Yunfei menyatakan perasaannya pada Baize, tapi ditolak. Julie menebak Chuan sedang bertengkar dengan orang di rumahnya. Zhou Chuan jadi menceritakan kalau dulu saat dia SMA, ayahnya marah karena nilai Chuan yang terus turun hanya untuk mengerjakan tulisan yang tidak berguna. Katanya hanya membuang-buang kertas. Kesal mendengarnya, Chuan merobek-robek naskahnya dan beneran membuangnya. Julie menyemangati Chuan kalau dia akan bangkit dan membuktikan pada orang-orang yang meragukannya. Julie juga memberikan es krim untuk Zhou Chuan. Tapi mereka berdua tidak sengaja memakannya bersama-sama. Nona Yu membagikan tiket nonton film penulis dan editor. Masing-masing mendapat 2 tiket. Saat bertemu Zhou Chuan, Nona Yu meminta Chuan untuk menerima ajakan Julie jika dia mengajak nonton. Pulangnya Chuan bergegas mencari baju dan bersiap-siap. Tapi setelah rapi, Julie malah tidak mengajaknya. Dia justru menelpon Yuncheng mengajak dia nonton. Chuan jadi marah dan melarang Julie pergi dengan Yuncheng. Dan akhirnya mereka pergi bertiga. Sebelum pulang, Chuan memamerkan pada Yuncheng kalau dia mempunyai seseorang yang memasak untuknya. Tapi Yuncheng menebak kalau orang itu adalah Jian. Dalam keadaan mabuk, Baize menelpon Yuncheng. Tapi karena tidak berbicara, Yuncheng berinisiatif mencarinya. Tapi di bar, dia melihat Baize yang telah bersama Yunfei. 二狗，走，散步去，走。 Baru saja Chuan akan menyusul Julie, dia sudah pulang. Tapi selama beberapa minggu, Julie harus lembur demi buku Zhou Chuan. Sedangkan Yunfei bercerita pada Baize saat dia menelpon pelayan bar yang menjawab kalau Baize mabuk, jadi dia mengantarnya. Tapi Baize ingat dia menelpon Yuncheng, jadi dia bertanya padanya.
Yuncheng membenarkan Baize menelpon, tapi tidak mengatakan apapun. Dalam rapat, Lam Yao berkata, mereka bisa mengetahui potensi penjualan dari pesanan pertama. Tapi, Direktur Liang membantu dengan mendatangi seluruh toko buku di Tiongkok, bahkan di luar negeri. Dan mereka mendapat posisi penumpukan yang bagus selama 15 hari. Lam Yao tetap tidak percaya bisa menembus penjualan 350.000. Jika berhasil, maka dia akan memberikan kedudukannya sebagai wakil pimpinan redaksi kepada Julie. Julie baru tahu, ternyata menulis naskah iklan juga menggunakan kalimat rayuan, seperti orang yang berpacaran. Julie memperlihatkan kalimat yang akan ia gunakan untuk iklan pada Zhou Chuan. Dia menggunakan nama penulis lain sebagai pendukung, yaitu Jian Yucheng dan Zhou Guxuan, ayah Chuan, yang tentunya tidak akan marah jika nama mereka digunakan. Melihat Julie yang tidak memakai alas kaki, Chuan mengambilkannya. 都几月份了，还赤脚到处跑。 Direktur Liang mendapat informasi pemesanan buku Zhou Chuan. Di hari pertama, mereka mendapat pesanan 45.200, melebihi cetakan yang mereka tanda tangani. Menurut Direktur Liang, Julie telah menyelamatkan bumi di kehidupan masa lalunya. 登上这么好的作者， Zhou Chuan juga memuji Julie yang telah melakukannya dengan baik. Dia lalu mengajak Julie ke suatu tempat. Ternyata Chuan mengajaknya berjalan-jalan ke tempat bernama Jalan Galaksi. Konon, jika lelaki dan perempuan berjalan bersama di jalan itu, maka mereka akan terus bersama. Kemudian, tidak sengaja, Jian yang sedang memotret tempat itu melihat mereka dan memotretnya. Setelah mereka pulang, Julie berpamitan untuk lembur. 我点外卖了，你要不？ Tapi sampai pagi, Julie tidak pulang, bahkan tidak membaca pesan Chuan yang sangat banyak. Akhirnya, Chuan menelpon Nona Yu menanyakan Julie. Setelah mendapat telepon Chuan, dia menyuruh Julie dan Axiang untuk pulang. Akan tetapi, di jalan Julie bertemu dengan orang yang berusaha memerasnya, hingga Julie terjatuh. Tidak lama, Zhou Chuan datang dan memukul pria itu. Keluar dari kantor polisi, Chuan menggendong Julie yang sudah kelelahan. 膝盖要消毒，你在外面大街上滚了一圈就准备这么睡了？ Setelah sampai rumah, Chuan juga mengobati lutut Julie yang terluka. Lam Yao meminta Julie mengecek komentar Weibo. Jian berkomentar kalau Julie memperlakukan Chuan seperti miliknya. Dia juga mengunggah foto mereka berdua di Jalan Galaksi. Direktur Liang menyuruh Julie tidak terlalu dekat dengan penulis, agar tidak menjadi musuh imajinasi penggemar. Julie lalu menceritakan kepada Chuan tentang Jian dan penggemar Chuan di Weibo. Akhirnya Zhou Chuan menulis sendiri balasan untuk penggemarnya. Chuan menulis kalau tidak ada orang yang menganggapnya sebagai miliknya. Juga tidak ada yang memperlakukannya dengan spesial. Jika ada, maka dia akan sangat menantikannya. Di kantor, Julie memperhatikan kata-kata Zhou Chuan. Jika ada, dia akan sangat menantikannya. Julie ingin tahu maksudnya. Kemudian mereka mengecek permintaan pesanan dan mencapai 2.700 dalam 1 menit. 卖到35万册，你那个副主编的位置要让给处理来做的。 Belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Liang menyuruh timnya untuk semangat. Dengan angka itu, perlahan mereka bisa melawan Xindun. Yuncheng menemui Baize di rumah sakit menjenguk Guru Liu. Dan saat Baize memeluk Yuncheng, Yunfei pergi. Sambil memasak bersama, tiba-tiba Julie berkata, jika suatu hari dia pergi dan Chuan sendirian di rumah, mungkin Chuan akan kelaparan. Chuan marah. Dia mengira Julie mengatakan itu karena tidak bahagia tinggal bersamanya di sana. Julie lalu menceritakan pada pangeran rubahnya tentang pertengkaran mereka. Dan rubah menjawab kalau apapun alasannya, mungkin Zhou Chuan tidak ingin kalau Julie pindah. Sedangkan Guru Liu yang mengira Yunfei sebagai Yuncheng menyuruhnya untuk menjaga Baize dengan baik. Yuncheng lalu bertanya pada Julie tentang masa lalu yang ingin dia lupakan. Meskipun Julie tidak tahu masa lalu yang ingin Yuncheng lupakan, tapi Julie menyuruh Yuncheng untuk berterima kasih pada mereka. Karena adanya mereka, ada dia juga yang baru. Malam harinya, Yuncheng datang ke rumah Zhou Chuan, membuat mereka berdua terkejut. Bukannya disuruh sembunyi di kamar Julie sendiri, Chuan malah menyuruh Julie sembunyi di lemarinya. Setelah sangat lama, akhirnya Julie keluar dan mengintip.
Mereka malah sedang minum-minum. Dan katanya Yuncheng tidak akan pulang. Melihat Yuncheng ke kamarnya, Chuan berlarian mengejarnya. Chuan lalu mengambilkan Yuncheng baju ganti dan menyuruh ganti di kamar mandi. Dan ketika Julie bangun, Chuan sedang tidur di sampingnya sambil memeluknya. Pada saat Julie akan keluar, Yuncheng telah berdiri di depan pintu kamar Zhuchuan. Zhuchuan lalu menjelaskan kalau dia mengizinkan Julie tinggal karena Julie terseret masalah temannya. Gajinya dipotong dan hampir hidup di jalan. Jadi mereka tidak punya hubungan apapun. Mendengar itu, Yuncheng bahagia. Yuncheng berkata kalau dia menyukai Julie. Meskipun mendadak, tapi Yuncheng serius. 我警告你啊，别被他的花言巧语给骗了。 Julie malah sebenarnya ingin orang lain yang menyukainya. Keesokan harinya, Julie menjelaskan pada Yuncheng kalau dia menyukai orang lain. Kemudian, Chuan melihat Weibo Axiang yang mengupload makaron dari Yuncheng. Dia lalu menelpon Julie melarang untuk memakannya. Tapi Julie menjawab kalau Zhuchuan sebenarnya sedang cemburu. Zhuchuan tidak mengakuinya. Akhirnya, Julie menutup telepon. Hari berikutnya, Julie mendapat ucapan selamat dari teman-temannya atas pencapaian buku Zhuchuan. Setelah itu, penulis Su Heng mendatangi Julie menanyakan Lam Yao. Tapi setelah Julie menelponkan untuknya, Lam Yao tidak mau menemuinya dan hanya menyuruh menulis ulang. Sebelum keluar kantor, Su Heng bertemu dengan Nona Yu, tapi tidak saling menyapa. Padahal dulu mereka sangat dekat. Nona Yu lalu menyuruh Julie untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Jika Yuncheng bisa kembali, maka akan membawa secerca harapan untuk penulis yang sedang dalam titik terendah. Sementara Yunfei menceritakan pada Baise kalau dari buku pertamanya, dia selalu dianggap sebagai Jiang Yucheng kecil. Dia selalu ingin menghilangkan nama itu, tapi kemarin Guru Liu bahkan memanggilnya Xiao Jiang. Dia bukan Jiang Yucheng, dia adalah Yunfei. Sedangkan ketika Pangeran Rubah menanyakan pada Julie tipe cowok idamannya, apakah seperti Jiang Yucheng, Julie tidak sengaja membalas iya. Zhuchuan berkata tidak punya rencana mengatakan kebenaran kalau dia adalah Pangeran Rubah. Padahal Julie pernah mengatakan pada Yuncheng kalau yang dia sukai adalah Pangeran Rubah. Tapi Yuncheng juga tidak memberitahu Zhuchuan. 适合你啊，别去招人处理，离他远点。 Julie terkejut melihat penghargaan hanya diberikan pada Direktur Liang. Dia tidak mendapat bonus. Angka penjualannya juga terlalu aneh, 349.000. Lam Yao bahkan mengatakan kalau jumlah penjualan buku tidak ada hubungannya dengan kemampuan Julie. Julie menjawab, jika buku Zhuchuan dari awal sudah sangat meyakinkan, kenapa dulu Lam Yao tidak mau menambah angka di kontraknya? Tapi saat itu Julie berhasil merekrutnya hanya dengan angka kecil itu. Setelah itu Direktur Xia memberitahu Julie untuk menghubungi Zhuchuan untuk mengikuti penghargaan 4 tahunan Huazi. Tapi setelah ditelepon, Zhuchuan menolaknya. Axiang memberitahu Julie kalau penghargaan Huazi juga menyangkut Direktur Xia. Sejak dulu Direktur Xia mengajukan penghargaan, tapi dia selalu saja hanya menjadi nominasi, tidak pernah memenangkannya. Mungkin saat ini kesempatan terakhir sebelum Direktur Xia pensiun. Ternyata benar, angka penjualan 349.000 adalah ulah Direktur Liang untuk membantu Lam Yao. Direktur Liang lalu menyuruh Lam Yao menjadi pimpinan redaksi menyingkirkan Nona Yu. Dia mengajari untuk menggunakan penulis Su Heng, kerabat Nona Yu. Sementara Julie terus berusaha meyakinkan Zhuchuan untuk mengikuti penghargaan Huazi. Julie akhirnya menjelaskan pada Rubah kalau dia menyukai Yuncheng hanya sebagai penggemar kepada penulis. Julie lalu mendatangi Zhuchuan menceritakan dia yang tidak dianggap atas keberhasilan buku Zhuchuan. Julie sengaja memakai tetes mata agar Chuan kasihan padanya. Dan sambil memeluknya, Julie meminta Chuan untuk ikut penghargaan Huazi. Merasa kasihan padanya, akhirnya Zhuchuan setuju. Dan mereka merayakan keberhasilan dengan minum-minum. Tapi Julie terlalu banyak meminumnya, Chuan menyuruhnya berhenti. 我不要，你又不是我男朋友，凭什么要管我？ Setelah Julie mabuk, hampir saja mereka berciuman. Tapi Julie duluan pingsan.
Esok paginya, Zhou Chuan berkata bahwa apapun yang terjadi semalam, dia akan bertanggung jawab. Kemudian, dalam rapat, Nona Yu mengumumkan acara festival budaya. Lam Yao menambahkan, penulis yang terendah akan diputus kontraknya. Pulangnya Julie mampir ke toko Yuncheng untuk meminta partisipasinya di festival budaya. Sementara Chuan mengintip mereka. Yuncheng mengira kalau mereka berdua sedang bertengkar. Dan setelah malam, Julie mengirim pesan akan lembur. Tapi setelah lampu padam, Julie pulang. Ternyata Julie melakukan itu hanya untuk menghindari Zhou Chuan. 电话不接，微信不回，你是不是故意躲着我？ Tak bisa menghindar lagi, Julie akhirnya bertanya, apakah semalam dia memeluk atau menciumnya? Zhou Chuan justru sengaja mengerjainya dengan berkata akan menganggap tidak terjadi apa-apa. Bolak-balik menulis naskah, kali itu malah disuruh Lam Yao menulis genre fiksi sains yang tidak Su Heng kuasai. Julie yang ikut kesal menceritakan pada Zhou Chuan. Tapi Chuan menjawab, tidak semua penulis menulis sesuai dengan yang ia sukai. Mereka melakukannya demi hidup. Zhou Chuan menyuruh Julie untuk tidak ikut campur. Tetapi besoknya, saat Su Heng datang lagi ke kantor, Julie memberikannya kompres untuk tangannya yang terlalu banyak menulis. Sebelum pulang, Nona Yu juga mengejarnya, menyuruh untuk jangan bekerja terlalu keras, mengingat tangannya yang sudah lama terluka. Ah Xiang mengatakan pada Julie, jika kemungkinan, Lam Yao ingin menyingkirkan Su Heng. Ketika hujan deras, Yuncheng sengaja menjemput Julie. Untung saja dia belum pergi. Tapi, Chuan yang juga akan menjemput Julie melihat mereka berdua. Chuan lalu membuang payungnya dan ikut numpang dengan payung Yuncheng. Sampai di rumah, Chuan membantu mengeringkan rambut Julie. Melihat perhatian Zhou Chuan, Julie bertanya, apakah Chuan menyukainya? Zhou Chuan menjawab kalau dia tidak mungkin menyukainya. Dia bahkan tidak menganggapnya sebagai wanita. Baginya, Julie sama seperti ergo. Julie jadi mengomel sendiri di kamarnya. Kalau dia ergo, dia tidak akan membersihkan rumah, memasak, dan merevisi naskah. Dan Yuncheng yang melihat Julie membawa barang-barang sendiri setelah berbelanja, membawakan belanjaan itu. Yuncheng tidak suka dengan sikap Chuan kepada orang yang dia sukai. Dari seberang jalan, Baise mendengarnya. Ketika minum bersama, Yunfei menceritakan Baise akan pergi ke Prancis untuk tanda tangan kontrak dengan penulis. Jika dia gagal, Baise harus meninggalkan Sindun. Jika Yuncheng tidak menyukainya, Yunfei meminta untuk membiarkan Baise menyerah. Di hari libur, Julie mengundang Yuncheng makan bersama. Tapi karena masih marah, Julie hanya memberi Chuan kacang. Dan Chuan tidak terima. Julie lalu mengajak Yuncheng pergi. 既然说在他心里我和二狗没什么区别。 Mendengar cerita Julie, Yuncheng malah mengira kalau yang Julie sukai adalah Zhou Chuan, bukan Pangeran Rubah. Besoknya, Yuncheng menjemput Julie menggunakan mobil Zhou Chuan, mengajaknya berkeliling. Dan Chuan di rumah ngomel-ngomel karena Julie belum juga pulang. Saat tengah malam bangun, dia melihat Julie tertidur di sofa. Chuan lalu menyelimutinya. Beberapa saat kemudian, Julie terbangun dan akan pindah ke kamarnya. Chuan lalu berkata kalau dia tidak menganggapnya sebagai ergo. Kalau dia ergo, Chuan tidak akan pernah menyelimutinya dan menunggunya pulang hingga malam. Di antara popularitas para penulis, Su Heng adalah yang terendah. Lam Yao berkata kalau sudah membantunya dengan berbagai cara. Untuk berjaga-jaga, Nona Yu lalu menyuruh mereka untuk menghubungi para penulis agar mau membantu menindaklanjuti naskah. Saat menjemputnya, suami Nona Yu mengatakan kalau beberapa hari lagi ibunya berulang tahun. Sedangkan sampai di rumah, Julie meminta Zhou Chuan untuk membantu penulis yang kualitas naskahnya buruk. Tapi Zhou Chuan langsung menolaknya. Julie lalu meminta bantuan untuk Su Heng kepada Pangeran Rubah. Dan akhirnya dia mau membantunya. 好朋友两肋插刀，帮你了。 Setelah itu, Julie melihat Zhou Chuan yang sedang tersenyum saat berkirim pesan. Dan kebetulan setelah itu Baise menelpon. Julie menjadi kesal. 那事等你回国再说啊。挂了。 Besoknya, Julie menceritakan pada Ah Xiang. Dan Ah Xiang menjawab kalau dia sedang cemburu. Beberapa saat kemudian, Julie mendapat kiriman naskah dari Pangeran Rubah untuk membantu Su Heng.
Setelah membacanya, Axiang tahu kalau itu adalah Zhou Chuan. Sebagai penggemar Zhou Chuan dari dulu, Axiang tahu ciri khas penulisannya. Dia lalu membuktikan itu pada Julie. Setelah dipikir-pikir, Pangeran Rubah memang berhenti menulis setelah Zhou Chuan terkenal. Julie lalu mengetesnya dengan mengirim pesan pada Pangeran Rubah kalau dia terkilir dan menyuruhnya untuk membukakan pintu. Hampir saja Chuan terjebak, tapi akhirnya dia sadar dan berkata kalau sepatu di kaki Julie sangat kotor. Pulang dari Prancis, Baise melihat sebuah paket di depan pintu. Ternyata kiriman dari Yuncheng, barang-barang masa lalu mereka. Sedangkan Julie bertanya pada Zhou Chuan tentang akun palsu. Dan Zhou Chuan menjawab kalau dia tidak mempunyai akun palsu apapun. Julie bercerita kalau gaya penulisan Chuan sama persis seperti teman online-nya. Meskipun Chuan berkata banyak yang punya kebiasaan itu, tapi hal-hal yang membuat Chuan penasaran, Pangeran Rubah juga ikut penasaran. Zhou Chuan tetap tidak mengaku dan malah menyuruh Julie untuk menelponnya. Tapi di dalam hati, Chuan berdoa agar Julie tidak menelpon. 那算了，不是就不是吧，不纠结了。 Zhou Chuan curhat ke Erguo kalau dia berkata jujur, takut Julie marah dan tidak akan membuatkan makanan untuk mereka lagi. Kemudian, di dalam rapat, Direktur Liang menyuruh mereka untuk mengurangi penulis dengan popularitas rendah. Dan saat itu Su Heng hanya mempunyai 5 surat dari pembaca. Direktur Liang menyuruh Nona Yu mencari penulis lain untuk melanjutkan naskahnya. Sementara Pangeran Rubah mengirim pesan pada Monkey, tapi dengan merubah gaya bahasa agar tidak mirip dengannya. Dan akhirnya, Lam Yao menyuruh Su Heng untuk mencari pekerjaan lain. Dia akan mengakhiri kontrak mereka. Tapi Julie masuk dan berdebat dengan Lam Yao. Setelah menyuruh mereka berhenti berdebat, Su Heng menandatangani pemutusan kontrak. Su Heng juga tidak mau berbicara dengan Nona Yu, karena Nona Yu dulu adalah editornya. Tapi dia menyerah. Setelah merayu Chuan, akhirnya dia memberikan alamat Su Heng pada Julie. Dan malamnya, saat Julie datang, dia melihat obat yang dikonsumsi Su Heng. Sementara Nona Yu tidak bisa datang ke ulang tahun mertuanya karena mengurusi Su Heng. Setelah bertanya tentang obat yang ia lihat, katanya obat penenang. Mereka lalu pergi ke rumah Su Heng. Untung saja Nona Yu punya kuncinya. Rupanya, Su Heng hanya tertidur pulas. Dia tidak berniat bunuh diri. Dia mengonsumsi 2 pil, karena beberapa hari itu susah tidur. Su Heng tidak mau mendengarkan Nona Yu dan menyuruh mereka pergi. Zhou Chuan lalu mengatakan padanya kalau dia juga pernah merobek naskahnya sendiri. Jika dia tidak bisa menerima masa lalunya, dia tidak akan bisa menghadapi masa depan. Chuan menyuruh untuk memberi kesempatan pada Julie dan dirinya sendiri. Sedangkan Nona Yu menceritakan pada Julie kalau dulu dia menyuruh Su Heng mencari editor lain karena dia hamil. Dokter menyuruhnya beristirahat total agar kehamilannya aman. Keesokan harinya, Julie meminta Zhou Chuan datang ke kantor untuk menandatangani 50 bukunya. Sementara Direktur Xie memberitahukan kalau Presdir yang setuju untuk memberi Su Heng 1 kesempatan lagi. Dan Julie bersedia menjadi editornya. 谁愿意给他当编辑？ 我愿意做他的编辑。 Setelah datang, Chuan justru meminta menandatangani 100 buku demi penggemarnya. Dia juga memberikan tanda tangan khusus untuk Axiang. Setelah itu, Zhou Chuan mengajak Julie berolahraga. Di sana Chuan berkata, orang yang bertekad kuat akan berhasil melakukan apapun. Meskipun mengalami kesulitan, itu hanya sesaat. Saat Julie akan pergi, Zhou Chuan berinisiatif menggantikan Julie untuk bertemu dengan Yuncheng. Dia yang akan membahas alur ceritanya. Yuncheng akhirnya bercerita kalau yang disukai Julie bukanlah dirinya, juga bukan Zhou Chuan, melainkan Pangeran Rubah. Karena Zhou Chuan tidak mau mengakui dia adalah Pangeran Rubah, itu lebih baik. Jadi mereka sama-sama berada di garis awal. Sampai di rumah, Zhou Chuan justru kesal karena Julie menyukai Pangeran Rubah, dan bukan dia. Cemburu pada diri sendiri. Agar Julie berhenti memikirkan berkencan online, Pangeran Rubah menulis pesan kalau dia telah menyukai seorang gadis. Julie menemui Nona Yu meminta izin untuk mengadakan acara pertemuan Su Heng dengan penggemar, memperingati debut 10 tahunnya. Julie lalu mendatangi Su Heng, mengundangnya ke acara itu. Tapi Su Heng tidak menjawab dengan jelas. Julie khawatir kalau dia tidak akan datang. Zhou Chuan berkata, dia pasti datang.
15 menit lagi acara dimulai. Suheng belum datang. Nona Yu memarahi Julie. Tapi So Chuan datang, Nona Yu berhenti marah. Akhirnya Suheng benar-benar datang. Julie dan Nona Yu sangat bahagia. Dalam acara itu, penggemarnya berkata tidak pernah melupakannya dan akan selalu menunggu buku baru Suheng. Sebenarnya, Suheng tahu Nona Yu berhenti menjadi editor karena dia hamil. Hanya saja dia kecewa karena Nona Yu tidak pernah mengatakannya. Julie menyiapkan rencana pengeditan untuk buku baru So Chuan. Tapi Julie tidak mengatakan kalau alasan lainnya ingin tanda tangan kontrak buku barunya adalah untuk syarat Suheng diterima lagi. Tapi ternyata Nona Yu telah mengatakan pada So Chuan tentang itu. Akhirnya, Julie meminta maaf dengan membawakan buah apel untuk Chuan. Tapi katanya dia tidak mau makan jika dipotong seperti itu. Kesal karena Direktur Liang terus ke departemen editor, Nona Yu menyuruh untuk mengurus departemen distribusinya saja. Nona Yu juga memperingatkan Xiao Niao agar tidak mempelajari hal-hal yang tidak benar seperti itu. Sedangkan Suheng mengganti gayanya, berharap bisa menjadi dirinya yang baru. Dia tidak akan putus asa. So Chuan marah karena di saat dia bekerja keras, Julie malah pergi nonton dengan Yun Cheng. Chuan lalu menelpon Baize yang sudah pasti punya tiket kursi di sebelah Yun Cheng. Sampai di bioskop, Chuan duduk di tengah-tengah Julie dan Yun Cheng agar Yun Cheng mau pindah ke sebelah Baize. Mengantuk karena terlalu lelah menulis, Julie menyederkan kepala Chuan ke bahunya. Film yang mereka tonton adalah tentang berpacaran online selama 3 tahun, tapi belum pernah bertemu. Yun Cheng berkata kalau kisah itu sama seperti Julie dan Rubah yang telah 3 tahun mengenal, tapi belum pernah bertemu. Julie terkejut, Yun Cheng mengetahuinya. Julie jadi mengira kalau Yun Cheng adalah pangeran Rubah. Pantas saja saat dia bilang menyukai Rubah, Yun Cheng masih tetap mengejarnya. Ternyata mereka saling menyukai. Setelah mendengar cerita Julie, Chuan mendatangi Yun Cheng. Dia mengira Yun Cheng mengatakan sesuatu yang membuat Julie berpikir dia adalah Rubah. Julie juga mendatangi Yun Cheng menanyakannya sendiri. Tapi Yun Cheng tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Yun Cheng menjawab bukan. Dia berkata, tahu mereka saling mengenal selama 3 tahun karena melihat postingan Julie. Setelah Julie pergi, Chuan mendatangi Yun Cheng dan berkelahi dengannya. Dan setelah mereka babak belur, Yun Cheng bercerita kalau dia tidak mengaku sebagai Rubah. Yun Cheng tahu So Chuan menyukai Julie. Makanya, mulai saat itu, Julie hanyalah editornya. Sampai di rumah, Julie mengobati luka Chuan. Dan keesokan harinya, di pameran buku, So Chuan disandingkan dengan Morel. Julie mengetahui kalau Chuan ngefans dengannya. Kemudian, Baize bercerita kalau laci Chuan penuh dengan kaset-kaset film Morel. So Chuan juga merupakan tipe orang yang hanya akan memakan buah apel yang dipotong dengan bentuk kelinci. Setelah sampai di rumah, Julie mengecek laci. Dan benar, banyak kaset-kaset Morel di sana. Julie lalu memotong apel dengan bentuk kelinci. Dan saat Chuan mau memakannya dengan dipotong seperti itu, Julie marah. Julie mengira So Chuan mengatakan semuanya pada Baize, tapi tidak mengatakan padanya. Padahal sebenarnya So Chuan tidak pernah memberitahunya. Di tempat pameran, Lam Yao dan Direktur Liang malah mengadakan cosplay dan mengganti papan pameran So Chuan. Julie lalu mengancam Xiao Niao untuk mengembalikan papan So Chuan. Setelah itu, dia menemui Direktur Liang dan mengatakan besok adalah peluncuran The Book of Luhe. Tapi dia tidak peduli. Baize juga menemui So Chuan, menceritakan masalah itu. Kemudian, saat Julie pulang, dia terkejut melihat Baize. Julie lalu meletakkan belanjaan dan pergi lagi. Tapi So Chuan mengejarnya. Julie tidak bisa terus bersembunyi, karena rumah Baize dekat dengan mereka. Baize lalu pulang dan memberikan undangan makan malam dengan Morel. Tetapi tiba-tiba Julie ditelepon Nona Yu, disuruh pergi ke kantor untuk rapat. Julie berkata, seharusnya mereka memaksimalkan penjualan buku, sekaligus melindungi penulis mereka. Julie ingin besok tempat hanya disiapkan untuk pameran buku So Chuan-nya. Chuan tersenyum mendengarnya. So Chuan lalu masuk, dia mencemaskan peluncuran bukunya, jadi dia datang. Direktur Liang dan Lam Yao mati kutu di depan So Chuan. Sebenarnya, Chuan tidak ingin ada acara lain di peluncuran bukunya. Jika ada hal yang tidak beres, So Chuan tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi.
Kemudian Lam Yang mengatakan akan mengakhiri acaranya pukul 12, dan setelah pukul 12 sampai akhir adalah acara peluncuran bukunya. Zhou Chuan akhirnya menyetujuinya, karena ingin semuanya damai dan Julie juga bisa menjual bukunya. Tetapi besoknya, hanya kurang beberapa menit dari pukul 12, mereka belum juga mengakhiri acara. Apalagi saat mendengar Zhou Chuan terjebak macet dan akan datang 50 menit lagi, mereka menambah waktu cosplay 1 jam lagi. Penggemar Zhou Chuan sangat marah dan ricuh karena acara belum juga dimulai. Julie berdebat lagi dengan mereka berdua, tapi tidak ada hasil, malah dia dimarahi. 你到了，好，我马上下来接你。 Mendengar Zhou Chuan datang, Direktur Liang menyuruh Julie untuk menahan Chuan selama 10 menit. Jika tidak bisa, akan memecatnya. Chuan lalu mengambil ponsel Julie dan berganti memarahi Liang. Setelah Zhou Chuan sampai di ruang tunggu, Liang menyuruhnya duduk dan makan. Tapi Chuan malah memberikan kursinya untuk Julie. Liang yang melihat Chuan berdiri, memberikan kursinya untuk Zhou Chuan. Chuan juga menyuruh Liang untuk membantu mereka di luar. Acara belum selesai, pembeli masih banyak, tapi gedung sudah akan ditutup. Zhou Chuan melihat sendiri para pembacanya yang kecewa, karena sudah lama menunggu dan datang dari jauh, tapi tidak bisa membeli bukunya. Tidak ada kata maaf dari Direktur Liang. Nona Yu yang meminta maaf pada Zhou Chuan. Akhirnya, Zhou Chuan mengambil keputusan untuk tidak akan menyerahkan buku barunya pada Yuan Yu, dan Julie menerimanya. Tetapi, Julie meminta Zhou Chuan untuk membuat serial novel untuk Moonlight. Dia lalu memberitahukan pada Nona Yu kalau buku baru Zhou Chuan, Huang Chuan-in, diberikan pada Xindun. Akhirnya, Direktur Liang dimarahi Presdi Liang karena melepaskan Zhou Chuan demi foto cosplay-nya. Kemudian, Julie menceritakan pada Nona Yu kalau Direktur Liang adalah orang yang rugi. Karena Zhou Chuan setuju untuk membuat serial baru di Moonlight. 你舌头都大了，还说没有喝酒。 Setelah menelponnya, Zhou Chuan menghampiri Julie yang sedang minum sendirian. Dia menyuruhnya berhenti minum. Beberapa saat kemudian, salju turun. Julie memberikan salju untuk Zhou Chuan. Dan Julie menciumnya. Tidak ingin melewatkan kesempatan lagi, Zhou Chuan juga akhirnya mencium Julie. Sekian dulu alur cerita drama Moonlight-nya ya. Yang penasaran setelah ini mereka jadian atau tidak, tunggu kelanjutannya.